Hai adik-adik, di video kali ini kita akan belajar latihan soal IPAS kelas 4 bab 3 gaya di sekitar kita. Kita langsung aja yuk belajarnya. Nomor 1, Nobita membeli sebuah benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Benda yang dibeli Nobita adalah titik-titik. A. Sendok aluminium, B. Piring kaca, C. Karet gelang, D. Kertas origami. Kita bahas satu persatu. Benda mana yang bisa kembali ke bentuk semula? Sendok aluminium jika diberi gaya tidak kembali, piring kaca juga tidak, karet gelang iya, kertas origami tidak. Jadi jawabannya adalah C. Karet gelang. Nah, karet gelang ini jika kita beri gaya, kita tarik, itu akan kembali seperti semula lagi. Nomor 2, Jenny menarik ketapel dan kemudian melepaskannya. Setelah batu terlontar jauh, maka karet ketapel akan titik-titik. A. Diam seperti saat ditarik, B. Kembali ke bentuk awal, C. Semakin memanjang, D. Putus menjadi dua bagian. Nah anak-anak, jawabannya yang benar adalah B. Kembali ke bentuk awal. Ketapel itu seperti sama karet gelang yang sebelumnya, jadi dia itu mengandung elastis atau bisa memelar dan kembali ke bentuk asal. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3, anak-anak perhatikan dulu gambarnya. Benda-benda yang elastis dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh benda yang elastis ditunjukkan oleh gambar nomor berapa? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Kita perhatikan satu persatu. Nomor 1 adalah gambar pen mekanik. Nah, ini ada pernya di dalamnya, jadi ini ketika ditekan akan kembali seperti semula lagi. Nomor 1 benar. Nomor 2 busur panah. Ini ketika panah kita lepaskan itu juga talinya akan kembali seperti semula. Nomor 2 benar. Nomor 3 buku, ini salah. Nomor 4 sekop, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A. 1 dan 2. Pen mekanik dan busur panah itu mengandung benda elastis. Nomor 4, benda elastis dapat memberikan manfaat karena mampu menghasilkan suatu gaya. Gaya ini disebut gaya titik-titik. A. Gravitasi, B. Otot, C. Listrik, D. Pegas. Nah, gaya yang menghasilkan benda elastis atau dihasilkan dari benda elastis itu adalah gaya pegas. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5, berikut ini salah satu pemanfaatan pegas dalam kehidupan sehari-hari titik-titik. A. Membuka tutup pintu kulkas, B. Buah mangga jatuh dari pohonnya, C. Timbangan yang digunakan nelayan, D. Petani membajak sawah dengan traktor. Anak-anak, di sini yang memanfaatkan pegas adalah C. Timbangan yang digunakan nelayan. Kalau yang A, membuka tutup pintu kulkas, itu gaya magnet. Yang B, buah mangga jatuh dari pohonnya, itu gaya gravitasi. Dan yang C itu gaya pegas. Yang D, petani membajak sawah dengan traktor, itu adalah gaya otot. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6, Eko menendang sebuah bola. Bola tersebut bergerak sehingga memiliki energi titik-titik. A. Energi potensial, B. Energi kinetik, C. Energi listrik, D. Energi cahaya. Di sini bola yang tadinya diam kemudian ditendang sama Eko. Jadi ini menghasilkan energi gerak. Nah, energi dari benda yang bergerak itu disebut energi kinetik. Jadi jawabannya adalah B. Energi kinetik. Kalau energi yang tersimpan itu adalah energi potensial. 7. Tono mendekatkan magnet pada benda-benda yang berbahan logam. Peristiwa yang akan terjadi yaitu titik-titik. A. Benda logam menjauh dari magnet, B. Tidak ada reaksi antara benda dan magnet, C. Benda logam menarik magnet, D. Magnet menarik benda logam. Jawabannya adalah D.
D. Magnet menarik benda logam. Kenapa? Karena alat-alat atau benda-benda yang diletakkan Tono itu adalah benda logam. Benda logam itu bisa ditarik oleh magnet. Nomor 8. Putri mendekatkan dua kutub magnet yang sama. Magnet tersebut akan titik-titik. A. Bergesekan, B. Tolak menolak, C. Diam, D. Tarik menarik. Anak-anak perlu diingat jika dua kutub yang sama didekatkan itu akan tolak menolak. Tapi jika dua kutub yang berbeda diletakkan itu akan tarik menarik. Di sini Putri meletakkan dua kutub magnet yang sama. Jadi jawabannya adalah B. Tolak menolak. Nomor 8. Buah apel dapat jatuh dari pohonnya akibat pengaruh gaya titik-titik. A. Gesek, B. Pegas, C. Otot, D. Gravitasi bumi. Buah yang jatuh dari pohonnya itu karena gravitasi bumi. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Perhatikan benda berikut. Nomor 1. Selembar kertas, 2. Sebutir telur, 3. Sebuah batu, 4. Sebuah apel. Apabila keempat benda tersebut dijatuhkan dari gedung yang sama, maka yang paling terakhir mencapai tanah yaitu titik-titik. A. Selembar kertas, B. Sebutir telur, C. Sebuah batu, D. Sebuah apel. Jawabannya adalah A. Selembar kertas. Kenapa kok selembar kertas itu yang paling terakhir? Karena berdasarkan beratnya ini adalah yang paling ringan. Kemudian permukaannya juga yang paling luas. Jadi hambatan udaranya itu lebih besar daripada telur, batu, dan apel. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 11. Gaya gesek memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini salah satu contohnya yaitu titik-titik. A. Memotong rumput liar, B. Menyalakan lemari es, C. Membuat adonan donat, D. Mengerem sepeda. Nah, anak-anak perlu ingat lagi gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua benda itu bersentuhan atau bergesekan. Jadi di sini jawabannya adalah D. Mengerem sepeda. Ini terjadi gesekan antara rem dan ban sepeda. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 12. Perhatikan dulu gambarnya. Nah, pembuatan alat sepatu seperti pada gambar itu bertujuan untuk titik-titik. A. Mengurangi gaya gesek, B. Memperbesar gaya gesek, C. Mempermudah slip, D. Memperindah sepatu. Anak-anak, tujuan sepatu dibuat alur atau seperti ini itu adalah untuk memperbesar gaya gesek. Kenapa kok gaya gesernya perlu diperbesar? Karena agar kita itu tidak terpeleset ketika berjalan. Jadi jawabannya adalah B. Memperbesar gaya gesek. Nomor 13. Dani menggelindingkan bola pada permukaan yang berbeda-beda. Pernyataan berikut yang sesuai yaitu titik-titik. A. Laju bola lebih cepat pada permukaan licin, B. Laju bola lebih cepat pada permukaan kasar, C. Permukaan tidak mempengaruhi kecepatan, D. Laju bola sama pada permukaan kasar dan licin. Nah, anak-anak, dari pernyataan ini yang paling tepat adalah A. Laju bola lebih cepat pada permukaan licin. Kenapa kok lebih cepat? Karena pada permukaan licin itu gaya geseknya sangat sedikit dibandingkan permukaan yang kasar. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 14. Gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya pada peristiwa titik-titik. A. Seorang menendang bola, B. Buah kelapa yang jatuh, C. Pemain memukul bola kasti, D. Kiper menangkap bola. Anak-anak, di sini yang ditanyakan adalah gaya yang dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Kita bahas satu persatu. Yang A, seseorang menendang bola itu adalah dari diam jadi bergerak. Salah. Yang B, buah kelapa yang jatuh, ini juga kurang tepat. Yang C,
Pemain memukul bola kasti, ini juga salah karena pemain memukul itu dari benda diam jadi bergerak. Yang D, kiper menangkap bola, ini benar, jadi jawabannya adalah D. Kiper itu menangkap bola-bola yang tadinya bergerak ditangkap menjadi diam. Nomor 15, peristiwa yang menunjukkan penggunaan gaya sebagai dorongan yaitu titik-titik. A, membuka pintu lemari, ini adalah tarikan, jadi salah. Yang B, mengambil air di sumur, ini adalah tarikan juga, jadi salah. Yang C, mengibarkan bendera, ini salah. Yang D, melempar bola, ini adalah dorongan, jadi jawabannya adalah D, melempar bola. Kita mendorong bola. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan latihan soal ini kalian bisa lebih paham tentang gaya. Anak-anak jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.